Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Hasil panen petani memburuk akibat cuaca tidak menentu. Harga sejumlah sayur dan buah di Pasar Terong, Makassar meningkat drastis. Imbas perbaikan jalan, lalu lintas di depan Pasar Antang Kota Makassar macet parah. Mengenang jasa pahlawan memperjuangkan pendidikan, pelajar SMK Putra Bangsa Bulukumba berpakaian ala petani tanpa alas kaki dengan bersepeda menuju sekolah. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Hasil panen petani memburuk akibat cuaca tidak menentu. Harga sejumlah sayur dan buah di Pasar Terong Makassar meningkat drastis. Salah satunya bawang merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dalam beberapa hari terakhir, harga sayur dan buah di Pasar Terong, Kota Makassar meningkat drastis. Kenaikan ini disebabkan hasil panen petani yang memburuk akibat cuaca tidak menentu. Bawang merah misalnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga wortel juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga jeruk naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara tomat naik dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Harganya apa saja yang naik, Pak? Sekarang itu ya naik bawang merah, tomat, wortel, dan jeruk, Pak. Yang melonjak harganya itu cuma bawang merah saja. Yang tinggi harganya itu iya. Harganya. Untuk harganya sendiri berapa, Pak? Untuk harga sekarang 40. Dari kemarin harga normal 25-30. Untuk apa itu, Pak? Bawang merah, Pak. Bawang merah. Untuk wortelnya bagaimana, Pak? Kalau wortel dulu kemarinnya 8.000, sekarang melonjak 10.012. 10.012. Iya. Untuk anunya, Pak, jeruk? Kalau jeruk biasanya kita beli per karung itu 500, 600, sekarang sudah 800. Untuk ceranya dijualnya berapa? Ceranya sekarang 20, biasanya 20? 15. Biasanya 15. Iya. Apalagi yang ada, Pak? Tomat ya, Pak? Tomat biasanya 50, Pak. 57? 5.000, sekarang 8.000, 7.000. Sekarang 8.000. Oh, iya, Pak. Itu peningkatan harganya itu gara-gara apa, Pak, kalau boleh tahu? Biasa, Pak, dari kampung hujan, Pak. Oh, panennya buruk ya, Pak? Kurang, iya. Untuk pembelinya ada keluhan tidak, Pak? Kalau untuk pembeliannya biasa ngeluh, Pak. Biasanya ngeluh kemarin kok harganya 8.000, sekarang sudah naik. Iya. Harapannya untuk harganya ini bagaimana, Pak? Ya, harapan kami sih para penjual harganya tetap normal, sama juga pembeli dirasa nyaman kalau harga normal. Kenaikan harga sayur dan buah di Pasar Terong dikeluhkan pembeli. Beli apa tadi, Bu? Wortel sama bawang sama buncis. Oh, iya. Oh, saya dengar wortelnya lagi naik harganya ya, Bu? Lagi naik. Sekarang harganya berapa, Bu? Biasanya 8.000. Oh, sekarang naik jadi 12 ya? Iya. Begini, Bu. Ini harapannya untuk harga yang naik ini bagaimana, Bu? Ya, kita mau yang turun. Supaya turun ya, Bu? Apa boleh buat kalau Kena musim juga, Dik. iya. Musim hujan mahal juga dia beli ikan. Masyarakat berharap harga sayur dan buah segera kembali turun agar tidak menambah beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang wanita yang dilaporkan 2 hari hilang akibat terseret Sungai Maiting di Kabupaten Toraja Utara akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tim SAR gabungan menemukan mayat korban tersangkut di batuan sungai. Indo Palungan yang dilaporkan hilang 2 hari akibat terseret arus Sungai Maiting di Kecamatan Rindingalo, Kabupaten Toraja Utara akhirnya ditemukan tewas. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban tersangkut di batuan sungai. Tim SAR harus menggunakan tali saat proses evakuasi jenazah karena sulitnya medan yang berbatu dan sungai berarus deras. Masyarakat tunjukkan ke petugas apakah itu kayu atau mayat, ternyata
mayat yang kemarin hanyut di Sungai Lempopoton, Maiting. Korbannya adalah seorang ibu umur 55 tahun. Anak korban yang melihat ibunya terbujur kaku dalam kantung jenazah menangis histeris. Bersyukur sekali sudah ditemukan. Yang membantu itu belum ditemukan ini. Sementara itu, Serda Amiruddin, anggota TNI yang ikut melakukan pencarian, dilaporkan hanyut terseret derasnya Sungai Maiting. Hingga kini korban masih dalam pencarian. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Ya, beralih ke berita kriminal, seorang paman di Bulukumba tega mencabuli keponakan yang berusia 5 tahun. Korban dicabuli saat dititipkan oleh neneknya di rumah pelaku. Seorang bocah berusia 5 tahun di Bulukumba menjadi korban pencabulan oleh pamannya saat dititipkan oleh sang nenek. Korban dititipkan ke pelaku yang menempati rumah seorang diri. Istri pelaku telah meninggal dunia. Korban dititipkan karena neneknya sibuk mengurusi acara Maulid Nabi Muhammad. Rumah nenek dan pelaku saling berdampingan. Kasus pencabulan terungkap setelah korban tidak mau diajak neneknya ke rumah pelaku. Sang nenek yang curiga perlahan membujuk korban menceritakan alasannya. Korban menceritakan tindakan bejat sang paman sehingga nenek dan warga setempat emosi. Sang nenek melaporkan pencabulan kepada polisi. Pelapor ini yang merupakan nenek daripada korban anak ini ke rumah pelaku. Ya, kebetulan di rumah pelaku itu akan dilakukan maulid sehingga neneknya menitipkan anak tersebut kepada pelaku. Ya, yang juga memang secara ini masih ada hubungan keluarga sepupu 2 kali dengan ibu korban. Dititipkanlah anak tersebut di rumah pelaku. Kemudian setelah itu beberapa saat kemudian setelah nenek korban kembali dari rumah tetangganya, kemudian mengajaklah kembali anak itu untuk naik ke rumah pelaku dan anak ini menolak. Anak ini menolak sehingga dicari tahu kenapa dia menolak. Kemudian anak ini menceritakan kejadiannya bahwa pelaku atas nama inisial AS ini telah memasukkan ke alat kelaminnya ke alat kelamin anak ini sehingga mungkin ada traumatik sehingga tidak mau lagi naik di atas rumah pelaku. Nah, kemudian melaporkan dan setelah kita lakukan penyidikan kita telah menetapkan saudara S ini selaku tersangka. Ya, adapun ancaman hukuman tadi itu 5 sampai 15 tahun. Tersangka kini terancam 15 tahun penjara, sedangkan korban menjalani perawatan psikologis oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bulukumba. Korban merupakan anak tunggal. Kedua orang tuanya telah berpisah dan menjadi tenaga kerja di Malaysia. Saat ini korban dibesarkan oleh neneknya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Polisi meringkus pelaku asusila yang meremas dada wanita pengendara motor di Maros. Pelaku melakukan tindakan tidak terpuji usai melihat aplikasi di media sosial. Sempat buron beberapa hari, pelaku asusila yang meremas dada wanita pengendara motor di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, akhirnya diringkus polisi. Pelaku melakukan tindakan tidak terpuji usai melihat aplikasi di media sosial. Saat mengendarai motor, pelaku melihat korban berkendara motor sendirian dalam kondisi sepi. Pelaku memepet dan meremas dada korban kemudian melarikan diri. Penyidik meringkus pemuda berusia 22 tahun ini di Kota Makassar setelah ada laporan korban. Ketika pelapor ini melintas di Jalan Poros Maros, dia berjalan perlahan, mengendarai secara perlahan, tiba-tiba melintaslah pelaku ini, langsung saja dia meraba dada dari korban ini. Nah, korban merasa tidak terima, kemudian dia mengejar. Pada saat pengejaran itu, bukannya pelaku merasa bersalah, namun sambil tertawa dan mengancungkan jari tengahnya. Nah, atas kejadian ini, pelapor datang ke Polres Maros melaporkan kejadian tersebut. Dan dengan dasar laporan itu kami sudah tindak lanjuti, kami mengamankan pelaku dan saat ini kami sedang melakukan proses hukum
pelaku kami sudah tahan dan untuk selanjutnya kami akan dalami dan kami akan proses lanjut sesuai dengan SOP yang berlaku. Itu kejadiannya di mana, Bu? Dan sekitar pukul berapa? Kejadiannya di sekitar wilayah hukum Polsek Lau. Ibu, motifnya sampai dia melakukan seperti itu apa sih motifnya? Iseng atau Menurut hasil BAP, pelaku melakukan itu hanya karena iseng dan dia mengaku hilaf atas kejadian yang telah dia lakukan. Penyidik berjanji melanjutkan proses hukum hingga pengadilan agar pelaku mendapatkan efek jera tidak mengulangi perbuatannya. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros.